Halo guys, kembali lagi bersama gue di Bang Jack Channel. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah velg yang seharga apa ya? Seharga motor. What? Aduh, bener deh, dompet sampai kering tipis gitu. Besoknya langsung makan mie ya, sama minum mie lanta kalau nggak salah. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, apa nama dan merek velgnya? Ayo kita lihat di sana ya guys ya. Come on. Oke guys, nah langsung aja kita mau lihat kan velgnya kayak gimana. Jadi ini dia velgnya. Ya, jadi ini velg OZ Racing. Dia ini warna gold ya. Di sini ada tulisannya Made in Italiano. Jadi ini ukurannya itu 3,00. Sebenarnya kalau yang velg standar si ZX25-nya ini lebih besar ya. Lebih besar sekitar berapa ya? Lupa. 50-an ya? Sekitar 50 yang depan. Nah, ini bahannya dia lebih ringan, nah maka itu mahal. Nah, kalian pengen tahu harganya, lihat aja langsung di marketplace ya. Gua nggak akan ngasih tahu harganya karena takut ketahuan. Nanti. Oke, lanjut. Tadi yang di depan udah kita jelasin, lanjut yang belakang. Nah, yang velg belakangnya ini dia lebih agak sedikit besar ya. Dia ini ukuran 3,25 in ya, kalau nggak salah. Ya, 3,25 in. Kalau yang velg aslinya ZX25 itu sekitar 3,50 in ya. 50. Iya. Beda 25 in. Ya, jadi dia maka agak ringan. Lalu bahannya juga ini dia lebih kuat. Jadi kalau misalkan masuk lubang sih mestinya sih aman. Cuma banyak juga sih kejadian banyak yang peyang ya. Tapi itu mungkin lubang dihantam terus kali ya. Iya, lubang besar dimasukin. Wait a minute. Maksudnya lubang itu mah diterobos aja, harusnya jangan ya. Tetap jadi biarpun velg kalian sekuat apa, walaupun dia kuat, kalau misalkan kalian hantam dengan kecepatan tinggi ya tetap aja gitu kan, karena barang itu punya batas maksimal tertentu ya. Itu jadi nggak selamanya harus kuat gitu, jadi kalian seenaknya main hantam-hantam aja gitu, karena emang sebenarnya sih ini velg untuk balap ya di sirkuit, bukan untuk harian sebenarnya. Tapi kalau kalian bisa ini pakai buat harian secara hati-hati sih nggak masalah gitu. Lalu untuk bannya gue lupa, jadi bannya ini gue juga ganti pakai Betlek S22. Betlek S22 ini yang belakangnya ukurannya 160/60 ring untuk ring 17. Bridgestone Betlek S22, kenapa gue pilih ini? Karena ini bisa buat dipakai harian dan bisa untuk dipakai sirkuit. Pokoknya Betlek S22 itu rekomendasi banget buat kalian yang buat harian maupun buat di sirkuit gitu. Jadi harganya juga ya dibilang murah enggak juga sih, dibilang mahal ya cukup tahu-tahu aja lah. Oke. Oh ya, yang depan ini belum gue kasih tahu ya. Yang depan juga ini gue pakai Betlek S22 ya guys. Jadi ini ukurannya yang depannya 120. Jadi ukurannya sama dengan yang standarnya 120. Tapi kalau yang belakang itu gue naik satu size. Yang standarnya itu 150 ya. Nah, gue naik upgrade ke jadi 160. Nah, sesuai yang udah gue kasih tahu, kalau misalkan kalian pengen ganti ban, pengen mengejar fungsi, lebih baik naik satu step aja yang belakang ya. Kalau yang depan sih maksimal 120 ya. Ini opini pribadi gue sih kayak gitu. Jadi yang belakang jangan terlalu besar kalau kalian pengen ngejar fungsi. Tapi kalau pengen ngejar style, nanti kalian harus agak besar, 180 juga oke sih. Tapi tergantung velgnya lagi, karena ini velg OZ yang ini dia velg OZ ini ada dua tipe. Yang pertama itu ini adalah tipe Piega. Jadi dia ini tipe yang agak sedikit kecil karena untuk peruntukan 250 cc ke bawah. Nah, sedangkan yang satu lagi itu ada yang tipe gas RSA. Itu untuk 250 cc up ke atas.
Nah, harganya juga beda. Kalau yang ini biasanya selisihnya sekitar 15 sampai 20 jutaan ya. Nah, kalau yang tipe gas RSA itu biasanya dipakai untuk moge-moge. Dia agak besar. Jadi yang tipe gas RSA itu lebar ringnya itu lebih besar, lebar peleknya besar, belakangnya juga lebih besar. Jadi kalian bisa pakai yang sampai ukuran 200 juga bisa. Tapi kalau yang gue pakai sekarang nih yang tipe Piega ini maksimal yang belakang cuma bisa naik 1 ses sampai 160, ukuran 160 yang belakangnya, yang depannya 120 kayak gitu. Jadi ada biasanya sih kalian kalau pengen tahu yang Piega mana sama yang tipe gas RSA yang mana, nanti kalian cek aja di Google ya, kan udah canggih. Kalau gue cuma menyampaikan aja kalau misalkan tipe pelek ojek itu ada 2 jenis gitu. Jadi kalau yang Piega tuh kayak gini, dia agak kecil-kecil nih ininya nih. Si palang ininya ya, palang jari-jarinya. Kalau yang tipe gas RSA tuh ini agak gede, agak gede gini nih. Nah, nanti kalian searching aja di Google. Di sini juga ada bulatan kayak bolong gitu. Kalau yang tipe tertinggi, yang tipe gas ya, di sini ada kayak ada cetakan gitu tuh di pinggir-pinggir gitu. Nah, itu tipe tertinggi yang tipe gas RSA. Kalau ini tipe Piega. Harganya selisihnya antara yang Piega dan RSA itu 15 sampai 20 juta nggak salah. Tapi tetap fungsinya dapat, sama-sama ringan kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya velg OZ ini guys, dia nggak PNP ya. Jadi mau ke motor apa aja dia nggak langsung pasang. Jadi harus butuh penyesuaian atau namanya custom. Nah, yuk kita lihat apa aja kalau misalkan kalian mau beli velg OZ itu yang harus dibenahin atau harus dirubah lagi. Yang pertama yang belakang dulu ya. Nah, di sini gue akan jelaskan sepengetahuan gue ya, yang udah gue pasang nih sekarang nih. Yang kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detailnya itu ada di video sebelumnya. Gue udah videokan itu waktu gue pemasangan velg OZ yang ini. Jadi ada beberapa part yang memang gue ganti. Contohnya ini cakram belakang kita harus ganti ya, biar sama dengan adapternya, kedudukannya, dan si sensor ini ada sensor nih kan. Nah, ini makanya gue ganti. Ini sebenarnya aslinya bukan kayak gini ya guys ya. Dia yang aslinya itu agak bulat aja, nggak ada yang kayak gini. Makanya gue beli lagi nih kepunyaan Ninja 250 Fi ABS. Nah, karena dia ada yang sensor kayak gini, jadi dia pas sama dudukannya kayak gitu. Lalu kalian ini beli, ini harganya sekitar ya sekian lah, nanti kalian cek aja. Gue nggak bisa nyebutin harga, maaf ya. Jadi nanti kalian cari aja harganya. Nah, untuk selanjutnya yang harus kalian rubah itu untuk selanjutnya yang harus kalian rubah itu di gear. Karena gearnya dia menggunakan gear baut 5. Kalau yang standarnya kan baut 6. Nah, dia harus baut 5. Jadi kalian harus upgrade lagi dan beli gear lagi ya. Terserah. Biasanya sih kalau nggak salah dia gearnya ada ukuran 45 sama 48 kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini yang gua beli ini gua pasang, ini gearnya ukuran 45 kayak gitu, jadi agak kecil. Nah, jadi tapi dia bautnya buat 5, jadi kalian harus siapkan dana untuk beli gearnya lagi kayak gitu. Nah, paling itu sih, nggak ada lagi sih untuk yang di belakang ubahannya. Yang paling vital sih udah pasti jelas ganti gear, kalau nggak ganti dis belakang kayak gitu. Nanti bisa kalian sesuaikan atau punya kawan bengkel yang biasa pasang OZ, nanti bisa konsultasi langsung aja kayak gitu. Takutnya memang tiap motor berbeda-beda customnya kayak gitu. Oke, kita lanjut custom velg OZ yang bagian depannya ya. Nah, untuk bagian depan ini sama juga dia butuh penyesuaian lagi karena ini namanya adapter ya guys. Ini adapter. Ini ada sedikit ubahan karena pertama ini ada semacam baut-baut gitu ya. Ini kurang ke sini, kurang ke depan ya. Jadi si kaliper ini masih ngejepit. Nah, caranya berarti dia diakalinya dengan kita bikin kayak bukan spacer ya, sebutnya ya, bracket atau dudukan gitu ya, dudukan lagi ke tukang bubut ya biasanya. Nah, itu tambahan lagi, jadi dia biar agak kesini ke tengah gitu. Jadi si cakram ini yang ngejepitnya tuh pas gini, kemarin tuh agak nempel gitu kan, jadi dia agak keset gitu kan ya. Makanya dikasih dudukan lagi biar si cakram piringannya agak ke tengah gitu, kayak gitu lah.
Ya itu aja sih paling yang depan, sama paling busing-busing sih udah tinggal di tukang bubut aja. Nanti biasanya sih yang bengkel yang udah tahu pasang OZ sih biasanya udah paham sih kayak gitu. Ya paling itu aja sih guys, penjelasan tentang velg OZ ini yang memang harganya tuh aduh bikin pingsan gitu. Stop it. Get some help. Kemarin juga sempat ya nabung lah gitu ya, buat penasaran gitu sih sebenarnya gimana sih rasanya pakai velg mahal kayak gini kan gitu. Apa memang sebanding dengan fungsinya? Ya setelah gua pasang, sudah gua rasakan ya, memang signifikan sekali ya perubahannya dengan yang pakai velg standar itu. Pokoknya lebih ringan lah, kalian tuh rasanya tuh kayak nggak berjalan di aspal gitu. Jadi kayak melayang ya. kayak melayang lah, intinya top banget lah gitu. Emang harga nggak bisa bohong sih, tapi tetap kalian harus hati-hati. Biarpun velg ini kuat, tapi tetap dia ada batasan ketahanannya gitu. Jadi yang banyak yang bilang velg kayak gitu mahal terus nggak kuat, banyak yang penyok, itu memang kembali lagi ke cara kalian pemakaiannya kayak gitu. Oke, siap, paling itu aja guys penjelasan review tentang velg OZ. Jadi ini modifan terakhir gue, mungkin ya namanya manusia tapi nggak ada puasnya sih. tapi untuk saat ini sih gue cukup dulu untuk modifannya. Nanti selanjutnya akan gue share lagi atau gue bikin vlog lagi kalau gue ada modifan selanjutnya. Oke, thank you yang sudah menonton. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah-salah kata atau kurang jelas. Nanti bisa kalian share, cari aja, googling yang spesifikasi yang lebih jelasnya ya. Pokoknya gue kasih tahu yang singkatnya aja. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gue ini. Jangan lupa pakai helm karena kepala nggak ada gantinya. Salam gaspol. Waduh, dia malah tidur. Bro, bangun bro. Kayaknya habis ini deh ronda deh bro. Bangun. Wah, emang ini dia artis selebgram yang kemarin masuk di sinematik kita. Bangun. Tidur bro, tidur mulu. Dah, sip.